Biaya fantastis dibayarkan Indonesia pada Dorna Sport untuk MotoGP di Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sebelum penyelenggaraan balapan MotoGP, ada biaya yang harus dibayarkan tuan rumah sebagai biaya penyelenggaraan kepada Dorna Sport. Dorna sendiri merupakan perusahaan induk MotoGP yang memberikan hak kepada promotor untuk menggelar MotoGP dan WSBK. Biaya penyelenggaraan itu berada pada kisaran angka 6 sampai 12 juta dolar untuk sekali penyelenggaraan. Untuk MotoGP Mandalika yang akan digelar pada 18 sampai dengan 20 Maret 2022 nanti. Berapakah besaran yang harus dibayar dalam hal ini oleh Indonesia Tourism Development and Corporation, ITDC? Direktur ITDC, Abdul Bar Mansur menyebutkan biaya penyelenggaraan atau komitmen fee yang dibayarkan ITDC kepada Dorna Sport untuk event MotoGP sekitar 9 juta pound sterling untuk satu kali event balap. Angka ini kemudian dipertegas oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, NTB, Zulkifli Mansyah, yang menyebutkan harga sekitar 143 miliar. Presiden bilang jangan lihat hitung-hitungan atau kalkulasi dari segi finansial, tapi dampak untuk branding negara itu penting. Dengan Mandalika Global Reach bisa lebih dari 200 juta euro, kata Gubernur NTB, Selasa 30 November 2021. Seperti diketahui, pemerintah Provinsi NTB sudah melakukan rapat terbatas bersama Presiden dan beberapa menteri terkait. Semua persiapan untuk MotoGP sedang dalam tahap penyelesaian, termasuk melengkapi kekurangan-kekurangan di sekitar Mandalika. Saya akan bertemu dengan ITDC nanti, itu akan kita bahas teknisnya, apakah ITDC yang jadi panitianya atau bagaimana. Apakah ada fee yang harus dibayar lagi atau bagaimana? Itu yang akan kita bahas, kata Bang Sul, sapaan akrab Gubernur NTB. Komitmen fee, kata Bang Sul, sebagai bentuk keseriusan awal terhadap penyelenggaraan sebuah event dan hal ini lazim terjadi. Misalnya saja pada saat World Superbike pada 19 sampai 21 November lalu, pemerintah membayar fee kepada Dorna Sport sebesar 49 miliar. Semalam saya interaksi dengan masyarakat Pujut. Jangan disangka kalau ITDC untung dengan jual-jual tiket itu. Memang mahal dibayar, tapi kalau dihitung-hitung, country brandingnya jauh lebih besar daripada investasi tukas pria kelahiran Sumbawa ini. Presiden bilang jangan lihat hitung-hitungan atau kalkulasi dari segi finansial, tapi dampak untuk branding negara itu penting. Dengan Mandalika Global Reach bisa lebih dari 200 juta euro, kata Gubernur NTB, Selasa 30 November 2021. Tribun Mandalika paling unik di dunia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Ajang balap MotoGP yang akan digelar pada 2022 mendatang rencananya akan bertempat di sirkuit Mandalika yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tentu saja, ajang gelaran bergengsi tersebut dinanti-nanti oleh penggemar balap motor. Kabar baiknya, penonton MotoGP 2022 nantinya bakal bisa mendapatkan pengalaman unik dengan menyaksikan ajang bergengsi itu langsung dari atas bukit. Saat ini lokasi itu tengah disiapkan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation, ITDC. Direktur Konstruksi dan Operasi ITDC Ngurah Wirawan menjelaskan jika pada desain sirkuit Mandalika yang dibangun, memang terdapat tribun bagi penonton. Namun untuk mengantisipasi membludaknya penonton, maka pihak kontraktor juga menyiapkan lokasi lain.
Tribun itu sendiri mampu menampung hingga 70.000 orang. Namun jika penonton tidak kebagian tempat untuk menonton dari tribun, bisa menyaksikan ajang balap dari bukit. Kami menyiapkan grandstand berkapasitas 70.000, ungkap Murah Wirawan di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Jumat, 29 November. Di sana ada 2 bukit yang bisa menampung lebih dari 30.000 orang. Nantinya, penonton yang menyaksikan ajang balap MotoGP dari atas bukit akan duduk di atas rumput. Duduknya di atas rumput sedang kami tata. Jadi buat teman-teman yang bisa membeli tiket umum, tidak duduk di tribun, duduk di bukit-bukit nanti bisa bawa payung, tutur Wirawan. Jadwal tes MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika. Marc Marquez muncul di trek balapan. Kode comeback. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Berikut adalah jadwal tes pramusim MotoGP 2022 di Indonesia yang akan berlangsung Februari mendatang. Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, dipercaya untuk menggelar sesi pramusim MotoGP 2022, tepatnya pada Jumat 11 Februari 2022 hingga Minggu 13 Februari 2022. Dalam kalender resmi MotoGP 2022, sesi pramusim di sirkuit Mandalika ini berlangsung selama 3 hari. Tentu saja, tes pramusim MotoGP 2022 di Indonesia menjadi kesempatan bagi Marc Marquez dan kolega mengetahui bagaimana karakteristik sirkuit Mandalika. Jelang race perdana MotoGP 2022 di Qatar, 6 Maret mendatang, pembalap Repsol Honda Marc Marquez tengah fokus memulihkan kondisinya. Sebagaimana diketahui, Marc Marquez absen di 2 seri penutup MotoGP 2021 lantaran memiliki masalah dengan gagal otak ringan dan diplopia atau penglihatan ganda. Hasilnya, pembalap asal Cervera Spanyol ini diprediksi melewatkan sejumlah rangkaian tes pramusim, termasuk di Jerez dan Sepang. Namun kurang dari sebulan setelah mengalami kecelakaan saat latihan motocross, The Baby Alien akhirnya kembali terlihat di hadapan publik. Dilansir dari laman Pedok GP, secara mengejutkan Marc Marquez menghadiri Alias Junior Motorcamp. Pembalap asal Spanyol itu pada Jumat pagi mengejutkan 20 pembalap cilik yang berpartisipasi dalam pelatihan motocross yang diadakan dalam 3 hari ini. Sebuah acara yang dia sendiri bersama dengan adiknya Alex Marquez telah membantu melatih pembalap-pembalap muda tersebut. Meski diketahui kondisinya belum prima, namun The Baby Alien tak ingin melewatkan agenda tersebut. Kehadirannya tidak disangka-sangka dan membuat para peserta yang masih sangat muda itu sangat senang. Marquez hanya bisa melihat mereka membalap dari pinggir trek dan kemudian memberi mereka beberapa nasihat. Terlepas dari itu, muncul The Baby Alien di hadapan publik setidaknya memberikan kabar bahwa dirinya mulai menunjukkan kondisi yang baik. Sebelumnya, Repsol Honda belum bisa memastikan kapan pembalap andalannya itu bisa comeback ke lintasan balap. Namun, pabrikan Jepang itu mengaku menunggu hingga Natal nanti melihat bagaimana rekomendasi dari tim dokter yang bertanggung jawab atas kondisi The Baby Alien. Alex Marquez sebelumnya mengatakan bahwa para pendukung MM93 diminta untuk tetap bersabar melihat kembali sang rider idola mengaspal. Pembalap LCR Honda Idemitsu itu bahkan tidak yakin kakaknya akan turun di sesi pramusim di Sepang, Malaysia 5 Februari mendatang. Saya menyarankan untuk dapat bersabar. Kita tunggu hasil pemeriksaan di bulan Natal nanti. Saya hanya bisa memprediksi bahwa dia, Marc Marquez, belum siap di tes pramusim yang berlangsung di Sepang nanti. Pungkasnya.
Tak cuma Rossi, Marc Marquez juga komentar soal balapan di Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat akan menjadi salah satu tuan rumah MotoGP Maret 2022. Sejumlah pembalap top MotoGP turut berkomentar terkait penggunaan sirkuit tersebut. Sirkuit Mandalika sendiri memiliki konsep yang unik. Sirkuit ini memiliki lintasan balap yang merupakan jalan umum di area wisata. Selain itu, sirkuit ini menawarkan pemandangan yang ciamik berupa laut dan perbukitan karena berada di area wisata. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, menyebut faktor keamanan menjadi penting dalam balapan di lintasan balap yang terbuka. Dia juga menyebut akan sangat tidak mudah membalap di sirkuit Mandalika. Saya sudah melihat tata letaknya dan video lintasannya. Terlihat ada beberapa tikungan untuk melaju cepat, itu akan menyenangkan untuk balapan. Tapi untuk memahami sirkuit secara keseluruhan, trek harus selesai lebih dulu. Dan saya turun langsung dengan motor untuk mencobanya, kata Rossi dalam wawancara dengan Lucy Wiryono yang diunggah ulang oleh akun YouTube. Nurdian Korindo, 20 Mei 2021 lalu. Seperti yang Anda bilang, begitu banyak tuntutan pada sirkuit ini karena cuaca di Indonesia sangat panas. Saya turun balapan di Indonesia pada tahun 1996 dan tahun 1999. Saya ingat cuacanya lebih panas dari Malaysia. Jadi ini akan sangat sulit, terlebih lagi trek akan sangat dekat dengan laut. Jika sangat terik, maka kita bisa langsung terjun ke laut, tutur The Dokter sembari tertawa.